Avec la terrasse qui donne sur la mer. Ah, c'est bien orienté. Alors ici, nous avons la grande pièce à vivre. Venez, suivez-moi, je vous fais visite. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dort. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film berjudul The Shrinking Man yang dirilis tahun 2025. Sebuah film tentang seorang pria bernama Paul, di mana tubuhnya menyusut dan mengecil setiap harinya. Dan seiring berjalannya waktu, dunia di sekitarnya semakin besar dan mulai meneror kehidupannya. Lantas, apakah Paul berhasil mengembalikan tubuhnya seperti semula? Kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan Paul, seorang pemilik perusahaan pembuat kapal yang membuka usahanya di area pelabuhan. Suatu hari, ketika Paul sedang asik berenang di laut, Paul tiba-tiba merasakan gelembung di dalam air yang secara aneh membentuk lingkaran di sekelilingnya dan selaras dengan terbentuknya lingkaran misterius di atas awan. Merasa aneh dengan fenomena tersebut, Paul buru-buru menepi, kemudian kembali ke tempat usahanya untuk sekedar mengecek pesanan kapal. Meski Paul ini tergolong pengusaha yang bisa dibilang cukup lumayan, Paul nggak tinggal di perkotaan, tapi lebih memilih tinggal di pesisir pantai bersama Alice istrinya dan putri kecilnya bernama Mia. Selain lebih dekat dengan tempat kerjanya, suara ombak pantai membawa suasana tenang bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Namun, di balik kehidupan yang berkecukupan, Paul seringkali merasa ada yang kurang meski bukan dalam arti yang sebenarnya. Menurutnya, kebahagiaan hanyalah aroma, di mana kesuksesan bisa memikat seseorang, tapi lama-kelamaan segalanya terasa biasa saja. Dan sampai detik ini, Paul mencoba menemukan sesuatu yang kurang tersebut. Sampai di rumah, ketika hendak mencuci sayuran yang dibelinya, Paul mendapati keran air di dapur macet. Karena itu, Paul pergi ke ruang bawah tanah untuk memperbaiki pompa ditemani Mia. Lalu sambil menunggu ayahnya, Mia memberi makan ikan peliharaannya yang sengaja ditaruh di bawah agar tidak dimakan tofu kucingnya. Mia lalu minta sang ayah membelikan seekor ikan lagi untuk menemani ikan tersebut. Tapi sang ayah menjawab, satu ekor saja sudah cukup daripada dimangsa tofu. Lagi pula, ikan itu sepertinya lebih senang sendirian. Sang ayah lalu meminta Mia mengambilkan tang di dekatnya. Saat hendak memberikannya, Mia melihat seekor laba-laba yang membuatnya ketakutan, lalu meminta sang ayah membunuh laba-laba tersebut. Paul lantas menasihati, lebih baik membiarkannya saja, karena laba-laba sekecil itu tidak akan menyakitinya. Terlebih, laba-laba adalah pemakan nyamuk dan semut yang sangat berguna. Selesai perbaikan, Paul minta Mia kembali ke atas. Sementara dia akan mengambil botol anggur terlebih dahulu, serta mengecek umpan jebakan tikus di sudut ruangan yang ternyata masih utuh. Hal ini menandakan sudah tidak ada lagi tikus di bawah sini. Meski mereka tinggal sendirian tanpa tetangga, keluarga itu tetap menjalani hari-hari dengan penuh canda dan tawa. Terlebih, sepulang sekolah, Mia sering diantar ibunya ke rumah neneknya untuk bermain bersama teman-temannya. Esok paginya, saat Paul hendak berangkat kerja, Paul mendapati beberapa kemejanya terasa kebesaran. Awalnya, Paul mengira berat badannya turun, sehingga terpaksa memakai kemeja yang dipakai di hari sebelumnya. Tapi anehnya, kemeja itu juga terasa longgar. Meski begitu, Paul tidak terlalu memperdulikannya, kemudian berangkat ke kantor. Oui, mais c'était à 30 jours, hein, Monsieur de Clèves. Setibanya di kantor, suasana hati Paul semakin memburuk. Ia kesal karena beberapa klien menunda pembayaran. Padahal pesanan kapal mereka sudah hampir selesai. Bahkan ketika sampai di rumah, Paul masih memikirkan pekerjaannya. Sampai-sampai Alice menegurnya lalu memintanya membacakan Mia dongeng sebelum tidur. Lalu di tengah malam yang dingin, disertai suara gemuruh ombak, Paul kembali memikirkan hal-hal yang kurang darinya, hingga tanpa sadar ia pun terlelap. Keesokan harinya, Paul lagi-lagi mengalami hal aneh. Semua lengan kemejanya terasa lebih panjang. Alice menduga mungkin karena berat badannya itu turun banyak. Tapi Paul menyangkal, karena sekurus apapun dirinya, tangannya nggak mungkin memendek. Oh, tu dors bien?
Khawatir sesuatu terjadi padanya, Paul pergi ke rumah sakit. Tapi setelah diperiksa, dokter tidak menemukan penyakit apapun. Barulah ketika dokter mengukur tinggi badannya, Paul merasa ada yang janggal. Seharusnya tinggi badannya itu 180 cm dan bukan 176 cm seperti kata dokter. Dokter lalu bertanya, memangnya kapan terakhir kali Paul mengukur tinggi badannya? Paul menjawab sekitar 15 tahun yang lalu. Dokter menyebut semua orang sedikit menyusut seiring bertambahnya usia. Dan apa boleh buat, karena dokter menyatakan kondisinya baik-baik saja, Paul pun kembali ke kantor untuk bekerja. Meski dalam hatinya ia masih bertanya, apakah normal seseorang menyusut 4 cm sementara dia masih cukup muda dan sehat walafiat? Sampai di kantor, saat Paul menggunakan safety helmetnya, helmnya pun terasa longgar. Paul memeriksa apakah dia salah ambil, yang ternyata helm itu memang miliknya. Malam itu, Paul masih aja kepikiran soal tinggi badannya yang menyusut, serta menghubungkannya dengan fenomena aneh di tengah laut. Dan malam itu, karena Paul nggak bisa tidur, pria itu pun menghabiskan sepertiga malam dengan berolahraga, sampai-sampai membangunkan istrinya yang kemudian memintanya kembali ke kamar. 2 minggu kemudian, ketika Paul lagi mandi, Paul merasa pancuran air lebih tinggi dari biasanya. Lalu tanpa sengaja, cincin pernikahan di jari manisnya terlepas. Dan saat itulah Paul menyadari jari-jarinya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Selesai mandi, Alice menatap suaminya dengan penuh keheranan, karena Paul terlihat lebih pendek darinya. Menyadari ada yang gak beres dengan suaminya tersebut, Alice membawanya ke rumah sakit guna melakukan CT scan serta MRI. Setelah keluar hasilnya, dokter tidak menemukan gejala penyakit apapun. Sistem metabolisme tubuhnya berfungsi dengan baik. Hanya saja, dokter tidak bisa menjelaskan saat membandingkan hasil pemeriksaan 2 minggu yang lalu, di mana tinggi badan Paul yang sebelumnya 176 cm kini menjadi 165 cm disertai penurunan berat badan. Terlebih, ini adalah pertama kalinya dokter menangani kasus medis seperti Paul. Dokter lalu menanyakan, apakah sebelumnya Paul sempat mengalami kejadian traumatis ataupun fenomena aneh sebelum menyadari tubuhnya mengecil. Pasalnya, dari hasil 2 kali pemeriksaan, tubuh Paul seolah sedang mengalami proses penyusutan. Paul menjawab tidak dan ia menjalani hari-harinya dengan normal seperti biasanya. J'avais une question, vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Il ne vous est rien arrivé de particulier? Nah, karena dokter belum bisa mengambil kesimpulan apapun, dokter merekomendasikan agar Paul dirawat di rumah sakit selama beberapa hari ke depan guna menjalani observasi lebih lanjut. Malam itu, Paul bermimpi dirinya kembali berenang di tengah laut, serta mendapati giginya tanggal satu persatu. Begitu terbangun, Paul memutuskan pulang ke rumah malam itu juga, karena Paul merasa hanya buang-buang waktu saja di tempat ini. 2 minggu kemudian, tubuh Paul semakin menyusut. Tinggi badannya hanya 1 meter. Bahkan saat duduk di kursi, kakinya menggantung di atas lantai. On fait comme si rien ne s'était passé. Sejak saat itu, Paul berhenti bekerja karena kesulitan dengan kondisi tubuhnya. Paul juga menolak panggilan rumah sakit karena ia takut dijadikan bahan penelitian dan memilih berdiam diri di dalam rumah. Hari demi hari pun berlalu. Tubuh Paul kini hanya seukuran boneka dan terus mengecil setiap harinya. Dan karena keadaannya itulah, Alice mengeluarkan Tofu keluar rumah demi keamanan. Nah, karena Paul berhenti bekerja, kondisi keuangan mereka mulai terganggu. Alice menyarankan agar Paul mau menjual rumah ini demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alice juga akan menitipkan Mia ke rumah neneknya, sampai mereka menemukan cara untuk mengatasi masalah penyusutan ini. Lalu dengan sinis, Paul menjawab pindah ke sirkus, yang menunjukkan dia nggak setuju jika Alice menjual rumahnya. Tawa kebahagiaan yang selalu terdengar di dalam rumah kini berubah menjadi kesunyian yang dipenuhi keputusasaan. Suatu hari, ketika tubuh Paul hanya setinggi boneka Barbie, Alice mengundang calon pembeli rumah datang melihat-lihat. Et tout reste dans la cuisine? Oui. Ok, super. Terrasse qui donne sur la mer. Ah, c'est bien orienté. Alors ici, nous avons la grande pièce à vivre. Suivez-moi, je vous fais. Hal itu membuat Paul marah besar kepada Alice, karena kedatangan mereka bisa saja membahayakan keberadaannya. Terlebih, Alice menawarkan rumah ini tanpa berkonsultasi dengannya.
Alice mengaku tidak ada waktu membicarakannya. Kebutuhan sehari-hari semakin mendesak dan Paul membutuhkan pengobatan segera. Je l'ai construite cette maison. Paul kemudian berkata, pengobatan hanya untuk orang sakit, sedangkan dia nggak sakit. Pikirannya masih sangat normal, selain hanya tubuhnya yang mengecil. Déjà la vente de la maison, on aurait pu en discuter, non? Pertengkaran pun tak terhindarkan. Keduanya saling adu argumen. Dan karena saking kecilnya ukuran Paul, suara Alice sampai membuat tubuh Paul bergetar. Menyadari kesalahannya, Alice meminta maaf kemudian pergi. Élise! Non, je suis pas malade! 2 bulan sejak tubuhnya menyusut, Mia menempatkan sang ayah di rumah bonekanya, lalu keduanya bermain bersama. Sang ayah lantas meminta Mia memutar musik agar dia bisa berdansa dengan bonekanya. Untuk sejenak, keceriaan yang telah lama hilang akhirnya kembali. Saking senangnya, Mia kelepasan dan berteriak hingga membuat sang ayah kesakitan. Kesedihan pun akhirnya kembali menyelimuti keluarga kecil tersebut. Lalu di malam harinya, Paul mendatangi kamar Alice karena merasa rindu dengan istrinya tersebut. Alice pun dengan senang hati mengeluarkan tangannya untuk Paul. Esok harinya, saat Alice pergi ke sekolah menjemput Mia, Tofu berhasil masuk ke dalam. Hal itu membuat Paul terkejut, lalu tanpa sengaja tubuhnya tertusuk kail pancing. Menyadari dirinya dalam bahaya, Paul melarikan diri lalu bersembunyi di bawah pintu gudang. Untuk sejenak, Paul merasa aman, tapi kucing itu mencoba meraihnya, membuat Paul panik, kemudian terjatuh di kotak sampah di gudang bawah tanah. Selang beberapa waktu, Alice akhirnya pulang ke rumah. Ia dibuat terkejut mendapati kucingnya ada di dalam, serta baju Paul yang dipenuhi darah. Alice mencoba tetap tenang, kemudian mencari di mana keberadaan suaminya tersebut. Élise! Ketika Alice turun ke bawah, Paul berteriak sekencang mungkin. Tapi hal itu sia-sia, karena Alice sama sekali tidak mendengar suaranya. Élise, je suis là! Là! Lalu di ujung tangga, Alice menemukan sepotong kain berdarah disertai erangan Tofu, yang membuatnya mengira Tofu sudah memakan Paul. C'est pas possible. Malam harinya, Paul yang kini hanya seukuran charger handphone mengelilingi kotak sampah lalu menemukan celah sempit untuk keluar. Awalnya, Paul berencana kembali ke atas melalui jendela, tapi Paul mengurungkan niatnya karena jendela itu ditutup kawat nyamuk. Paul menyadari gudang bawah tanah ini bisa sangat berbahaya. Lingkungan yang dulunya terasa biasa saja kini dipenuhi ancaman, dan salah satunya adalah seekor laba-laba janda hitam yang sedari tadi diam-diam mengintainya. Namun, karena Paul sedikit lebih besar darinya, Black Widow itu nggak berani macam-macam, sehingga Paul bisa beristirahat dengan tenang. Keesokan harinya, Paul mendengar suara Mia memanggilnya. Paul pun berteriak sekeras mungkin, tapi hal itu percuma, karena bagi manusia, suaranya hanya terdengar seperti suara nyamuk. Lalu tak jauh dari situ, Paul menemukan potongan kapur, kemudian menulis namanya tepat di bawah tangga, berharap keluarganya menyadari bahwa dirinya masih hidup. Sambil menunggu, Paul pergi ke belakang lemari, tempat di mana ia memasang umpan jebakan tikus, dan bermaksud memakannya karena Paul sangat kelaparan. Namun tiba-tiba, Paul dikejutkan oleh kemunculan laba-laba di atasnya. Meski ukurannya ibarat manusia dan seekor kucing, laba-laba itu membuat Paul panik setengah mati lalu mencoba mengusirnya. Menyadari situasi semakin berbahaya, Paul berusaha melubangi kardus berisi buku bekas yang akan ia gunakan sebagai tempat berlindung. Selama beberapa hari, Paul bertahan hidup dengan memakan sisa umpan, serta mandi dan minum dari tetesan air pipa yang bocor. Bahkan, ia juga menyempatkan diri merajut potongan kain menggunakan jarum jahit yang ditemukannya untuk dijadikan baju ganti. Dan untuk mengusir rasa sepi, Paul berbicara dengan mainan action figure milik Mia yang ukurannya sama tinggi dengannya. Semakin lama Paul berada di bawah sini, tubuhnya semakin menyusut. Berulang kali Paul mencoba membuat suara berisik, namun sayangnya sama sekali nggak ada yang mendengarnya.
Keadaan ini tentu saja membuat Paul semakin putus asa dengan apa yang dialaminya. Selama ini, Paul hanya ingin hidup bahagia, tapi kini dia harus bertahan hidup dari sesuatu yang nampaknya mustahil bagi seorang manusia. Di tengah rasa putus asanya itu, Paul melihat botol anggur yang disimpannya, lalu melubanginya untuk diminum demi melupakan masalah. Namun, karena tubuhnya kecil, minuman itu terlalu keras baginya. Meski begitu, tidak ada waktu untuk bersantai-santai, karena laba-laba itu terus memperhatikannya di atas akuarium. Untuk sesaat, Paul merasa menyesal kenapa dia tidak membunuh laba-laba itu saat Mia memintanya. Paul kemudian naik ke atas akuarium berbekal jarum yang sudah ia asah untuk membunuhnya. Tapi sialnya, Paul malah kehilangan keseimbangan dan justru kecebur ke dalam akuarium. Untungnya, ikan itu tidak menganggap Paul sebagai mangsa dan seolah menerimanya sebagai teman. Dan lagi-lagi, Paul merasa salah sangka terhadap putrinya, yang sebelumnya menyebut bahwa ikan itu lebih senang sendirian. Malam berikutnya, ketika Paul mengambil persediaan air untuk dibawa ke dalam kardus, laba-laba itu mulai berani mendekatinya, bahkan mencoba memangsanya, karena kini ukuran mereka hampir setara. Beruntungnya, Paul berhasil menghalaunya dan berteriak sekeras mungkin agar laba-laba itu pergi menjauh. Kemudian menggunakan korek api yang ia temukan di bawah kardus, Paul menyalakan api untuk menghangatkan diri sekaligus melindunginya dari ancaman laba-laba. 3 bulan sejak tubuhnya menyusut, Paul kini hanya seukuran lalat. Lalu di suatu hari, seorang pria asing yang nampaknya calon pembeli rumah turun ke bawah gudang. Awalnya, Paul merasa ada harapan, namun harapan itu malah berubah menjadi bencana. Karena suara langkah kakinya terdengar seperti ledakan bom yang membuat telinga Paul kesakitan. Perhatian Paul kemudian teralihkan oleh seekor nyamuk yang berlalu lalang melewati jendela. Paul menyadari tubuhnya saat ini sudah jauh lebih menyusut dari sebelumnya, dan mungkin saja dia bisa melewati celah kawat jendela tersebut. Tanpa pikir panjang, Paul mulai memanjat lemari guna mencari jalan untuk mencapai jendela. Sampai di atas, Paul berhenti sejenak saat melihat sarang laba-laba membentang tepat di hadapannya. Paul mencoba melewatinya dengan sangat hati-hati. Namun sialnya, Paul menyenggol benang tipis yang gak kelihatan dan membuat laba-laba itu menyadari keberadaannya. Paul merasa mungkin inilah akhir hidupnya. Dan saking takutnya, Paul sampai ngompol di celana, sampai-sampai baunya membuat laba-laba itu kebingungan. Beruntung, di saat yang sama, seekor nyamuk terjebak di sarangnya, dan laba-laba itu pun membiarkan Paul sendirian untuk memakannya. Setibanya di jendela, Paul mendapati tubuhnya masih terlalu besar untuk melewati celah kawat tersebut. Tapi hal itu bukan masalah, karena ia tahu tubuhnya menyusut setiap harinya. Maka dari itu, Paul memutuskan akan menunggu di sini hingga cukup kecil untuk melewatinya. Hingga 2 hari kemudian, Paul tiba-tiba terbangun dari tidurnya ketika seekor semut menggigit kakinya. Paul menendang semut itu agar menjauh, namun pergerakan mereka justru menarik perhatian laba-laba dan perlahan mulai mendekati Paul. Semut-semut itu kabur melalui celah kawat. Menyadari dirinya kini hanya seukuran semut, Paul pun dengan mudah melewati celah dan akhirnya ia terbebas dari teror laba-laba. Setelah itu, Paul mencoba mencari jalan untuk kembali ke dalam rumahnya. Lalu dari kejauhan, Paul bisa melihat putrinya yang kini seukuran gunung. Meski dirinya berhasil selamat dari teror laba-laba, upayanya untuk kembali menjadi tantangan tersendiri bagi Paul yang kini hanya seukuran kerikil. Baginya, rumput di sekitarnya merupakan hutan belantara, tetesan embun pagi sebesar dirinya. Bahkan, kepakan sayap kupu-kupu bisa menghempaskan tubuhnya saking kecilnya. Nah, dari situlah Paul mencoba realistis. Tubuhnya terlalu kecil untuk dilihat mata manusia. Namun bukannya merasa takut, Paul justru merasakan kedamaian spiritual, di mana konsep ukuran ternyata hanyalah pikiran manusia. Di mata alam semesta tidak ada perbedaan antara galaksi dan atom.
Sementara seluruh alam semesta juga akan terlihat kecil di hadapan ketidakterbatasan. Mungkin Paul sengaja ditakdirkan menempuh seluruh jalan ini hanya untuk menemukan dirinya kembali, meninggalkan sangkar dan membebaskan diri dari ketakutan. Paul menyadari dirinya tidak akan pernah berhenti menyusut. Namun Paul juga meyakini dirinya tidak akan menghilang. Karena di hadapan Tuhan, sekecil apapun kita merasa di dunia, tidak ada yang namanya ketiadaan. Dan kita tetap memiliki tempat dan arti dalam skema besar di alam semesta. Seiring berjalannya waktu, Paul akan terus menyusut hingga level subatomik, kemudian menjadi partikel cahaya hingga menjadi energi murni, dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, film ini sebenarnya ingin memberitahu kita bahwa keberadaan seseorang tidak selalu terpaku pada fisik, bukan pada ukuran tubuh, jabatan, ataupun penampilan fisik, melainkan seberapa besar kita mau bersyukur dan memahami kondisi kita sendiri. Karena bagaimanapun juga, sesuatu yang bisa mengubah diri kita hanyalah kita sendiri. Hidup seringkali memberikan situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam film ini digambarkan sebagai sosok Paul yang menyusut. Pesannya adalah bagaimana kita berhenti meratapi apa yang hilang dan mulai beradaptasi dengan realitas baru untuk bertahan hidup. Film ini juga mengingatkan bahwa kita seringkali merasa sebagai pusat alam semesta. Namun Paul belajar bahwa di hadapan Tuhan ataupun alam semesta, skala besar atau kecil itu sangat relatif. Dan yang terakhir adalah pentingnya dukungan emosional. Melalui hubungan Paul dan istrinya, kita bisa melihat bagaimana tekanan eksternal bisa menghancurkan komunikasi, di mana perubahan fisik yang dialami Paul menggoyahkan keharmonisan yang mereka miliki selama ini. Intinya, tanpa keteguhan hati, sedalam apapun cinta seseorang bisa retak di kemudian hari. Jadi, cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman, dan sampai jumpa di next video.